Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita masih pada bab yang membicarakan bagaimana perjuangan dan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Islam, untuk Islam, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk pada riwayat dari Hammad bin Salamah. Wa an Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna Sulaim ittakhadhat khanjaran yauma Hunain. Bahwa Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas bahwa Sulaim itu mengambil sebuah pisau belati pada saat perang Hunain. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Sulaim ma'aha khanjar." Wahai Rasulullah, ini Sulaim dan dia memegang pisau belati. Faqalat, "Ya Rasulullah, indana minni musyrikun baqartu bihi batanah." Maka Sulaim berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya ada seorang musyrik yang mendekat kepadaku, maka akan aku belah perutnya, akan aku robek perutnya dengan pisau belati ini." Maka ini riwayat yang singkat menjelaskan bagaimana sahabiyah, seorang sahabiyah Sulaim itu berani melawan musuh kaum musyrikin, orang kafir Quraisy pada saat itu, ya. Dan lihat bagaimana semangat beliau untuk membela Islam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita mendapat gambaran bagaimana para sahabiyah, para sahabat wanita di zaman itu. Jadi tidak cuma para sahabat yang laki-laki saja, akan tapi para sahabat yang perempuan juga itu bersemangat untuk berjuang dan berkorban untuk Islam. Ya, semangat untuk berjuang dan berkorban untuk Islam, walaupun taruhannya adalah seluruhnya, hartanya, bahkan jiwanya, begitu ya. Dan kejadian ini pada saat perang Hunain, sebagaimana disebutkan di riwayat ini kejadiannya pada saat perang Hunain. Wa an Kharijah bin Zaid bin Thabit an abihi qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Jadi Kharijah ini nama sahabat laki-laki. Kalau Khadijah nama sahabat perempuan, ya, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha. Ini Kharijah, dari Kharijah bin Zaid bin Thabit, dari ayah beliau yakni Zaid bin Thabit. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada saat perang Uhud untuk mencari Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Thabit, seorang sahabat senior, seorang fuqaha dari kalangan sahabat, ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Sa'ad ibn Rabi' pada saat perang Uhud. Faqala li in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid bin Thabit, kalau seandainya engkau melihat dia, maka sampaikanlah salam dariku. Fa'aqri'hu, harusnya ada hamzahnya di situ, kalau dicetakan ana tidak ada. In ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau engkau melihat dia, maka ucapkanlah salam dariku. Wa qala lahu wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduk. Dan katakanlah kepada dia, ini masih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah kepada dia bahwa Rasulullah berkata kepadamu apa yang engkau rasakan, apa yang engkau dapati. Kaifa tajiduk. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuftu bainal qatla. Maka akhirnya Zaid bin Thabit berkata, maka akhirnya aku melewati orang-orang, ya, yang terbunuh, kaum muslimin, para sahabat yang terbunuh pada saat perang Uhud. Aku melewati jasad-jasad mereka. Fa asabtuhu wa huwa fi akhir ramakin, dan aku ternyata melihat Sa'ad ibn Rabi' dan beliau sedang berada dalam nafas-nafas terakhirnya.
Ternyata Sa'ad ibn Rabi' termasuk di antara orang yang sudah terjatuh bersama dengan para sahabat yang lain yang juga sudah terjatuh. Bahkan sebagian yang lain sudah mati syahid, meninggal dunia. Maka wabihi sab'una darbah. Kata Zaid bin Thabit bahwa Sa'ad ibn Rabi' ini memiliki 70 pukulan atau 70 sabetan, bisa pedang, bisa tombak dan seterusnya. Fa akhbartuhu faqala ala Rasulillah assalam wa alaik. Kemudian aku mengabarkan kepada Sa'ad bin Rabi' pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata ala Rasulillah assalam wa alaik. Kepada Rasulullah keselamatan dan juga kepadamu. Jadi Zaid bin Thabit tidak cuma mengucapkan salam kepada Sa'ad ibn Rabi', tapi juga salam kepada Rasulullah dan kepadamu, wahai Sa'ad ibn Rabi'. Qul lahu ya Rasulullah ajidu rihal jannah wa qul liqaumil ansar la udhra lakum indallahi in khulisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum syatrun yatrif. Katakanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendapati bau surga. Aku mencium bau surga. Yani pada saat itu Sa'ad ibn Rabi' mencium bau surga. Wa qul liqaumi al-ansar, dan katakanlah kepada kaumku al-ansar, tidak ada uzur bagi kalian di sisi Allah kalau seandainya ada yang bisa mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiikum syatrun yatrif. Sementara kalian masih memiliki kelopak mata yang masih bisa berkedip. Ini berarti apa? Berarti bagaimana Sa'ad ibn Rabi' berwasiat, berpesan kepada para kaum beliau, yakni al-ansar, kaum muslimin dari kalangan ansar. Untuk apa? Untuk terus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kondisinya itu sedemikian parah. Selama kalian masih memiliki kelopak mata yang berkedip, maka teruslah bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini kejadiannya pada saat perang Uhud, di mana para sahabat pada saat itu sedang terdesak oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik. Qala wa fadat nafsuhu radhiyallahu anhu. Kemudian kata Zaid bin Thabit, Sa'ad ibn Rabi' ini kemudian menangis radhiyallahu anhu. Kemudian di riwayat selanjutnya, wa an Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi hadatsana Abdul Aziz al-Qasmali hadatsana Dirar bin Amr an Abi Rafi'. Dari Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi telah meriwayatkan kepadaku Al-Aziz al-Qasmali telah meriwayatkan kepadaku Dirar bin Amr dari Abu Rafi' qala wajjaha Umar jaisan ila Rum. Umar radhiyallahu anhu memberangkatkan pasukan menuju Romawi. Ini berarti pada saat kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa'asaru Abdullah bin Hudzafah fadhahabu bihi ila malikihim. Maka kemudian ternyata orang-orang Romawi ketika terjadi perang antara pasukan yang diberangkatkan oleh Umar, terjadi perang dengan bangsa Romawi, orang-orang kafir Romawi pada saat itu, maka orang-orang Romawi menawan Abdullah bin Hudzafah. Ini kira-kira suaranya termasuk tidak atau kira-kira masuk atau tidak? Hah? Tidak masuk insyaallah. Baik. Maka akhirnya orang-orang Romawi menawan Abdullah bin Hudzafah. Siapa beliau? Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hudzafah ini salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Fadhahabu bihi ila malikihim. Akhirnya orang-orang Romawi tersebut membawa Abdullah bin Hudzafah dan para tawanan yang lain kepada raja mereka, raja Romawi. yakni Hirakal. Faqalu inna hadza min ashabi Muhammad. Kemudian orang-orang berkata, ini adalah salah satu sahabatnya Muhammad. Jadi pada saat itu ketika ini terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka kita mengetahui bahwa pada saat itu pasukannya tidak hanya cuma para sahabat saja, akan tetapi para sahabat dan para tabi'in. Ya, tidak semuanya sahabat, karena sudah di zaman Umar radhiyallahu anhu, di zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Ada sahabat, ada juga selain sahabat.
yakni tabi'in. Maka akhirnya diberitakan kepada Hiraql, ini adalah salah satu sahabat Muhammad. Faqala hal laka anta tanassar wa u'tiyaka nisfa mulki. Hiraql berkata, apakah engkau mau untuk masuk ke dalam Nasara dan aku akan berikan kepadamu setengah dari kerajaanku? Qala law a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma tamlik wa jami'a mulkil Arab ma raja'tu an dini Muhammad tarfata ain. Maka kemudian Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu berkata, seandainya engkau memberikan kepadaku seluruh apa yang engkau miliki, seluruh kerajaan dan kekuasaan yang engkau miliki, dan engkau memberikan kepadaku seluruh kerajaan orang-orang Arab, maka sungguh aku tidak akan murtad dari agama Muhammad sama sekali. Walaupun itu cuma sekejap mata, tidak akan aku murtad dari agamanya Muhammad. Kata Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Qala idzan aqtuluk. Hiraql kemudian berkata, baik, kalau begitu maka aku akan membunuhmu. Qala anta wadzak. Abdullah bin Hudzafah kemudian berkata, silahkan. Anta wadzak, yakni silahkan. Maka ini kita lihat bagaimana keberanian Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Bagaimana keimanan Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, diberikan iming-iming harta dan kekuasaan dan kerajaan, setengah kerajaannya Romawi. Diiming-imingi demikian oleh Hiraql, akan tapi itu tidak membuat Abdullah bin Hudzafah menjadi murtad. Tidak membuat keimanan beliau menjadi rapuh. Fa amara bihi fasuliba. Kemudian akhirnya Hiraql memerintahkan bawahannya, pasukannya untuk kemudian memegangi Abdullah bin Hudzafah ini, kemudian disalib. Wa qala lirumah irmuhu qariban min badanihi wa huwa ya'ridu alaihi wa ya'ba. Hiraql berkata, irmuhu qariban min badanihi. Lemparkanlah anak panah dekat dengan badannya, tapi jangan mengenai. Ya, kemudian dilakukan, kemudian Hiraql ya'ridu alaihi, tetap melanjutkan usaha untuk, silakan antum mau masuk Nasara sekarang. Ini lihat panah sudah mendekati badan antum. Bagaimana sekarang? Apakah antum sudah berubah pikiran atau tidak? Wa ya'ba, akan tapi Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu tetap menolak. Fa anzalahu wa da'a biqadr. Kemudian akhirnya Hiraql menurunkan Abdullah bin Hudzafah dari salib tadi. Kemudian Hiraql meminta untuk didatangkan sebuah bejana besar. Fasabba fiha ma'an hatta taraqat. Kemudian ditaruh air di dalam bejana tersebut sampai akhirnya yakni terbakar, yakni panas sekali. Ini berarti dipanasi air tersebut sampai mendidih. Wada'a bi asira ini minal muslimin. Kemudian Hiraql meminta untuk didatangkan 2 tawanan dari kalangan kaum muslimin. Fa amara bi ahadihima fa'ulqiya fiha. Kemudian salah satu tawanan diperintahkan oleh Hiraql untuk dimasukkan ke dalam bejana panas tersebut. Kemudian dilemparkan oleh pasukan Hiraql, bawahan Hiraql kepada bejana tersebut, yakni dibunuh. Wa huwa ya'ridu alaihi nasraniyah. Pada saat itu kemudian Hiraql menawarkan kembali kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, sekarang antum mau masuk Nasara. Wa huwa ya'ba, akan tapi Abdullah bin Hudzafah tetap menolak. Tsumma baka. Kemudian Abdullah bin Hudzafah menangis. Melihat beliau menangis, Hiraql kemudian berpikir, faqila lil malik innahu baka. Bawahannya berkata kepada Hiraql, sekarang Abdullah bin Hudzafah sudah menangis. Fadhanna annahu qad jazi'. Hiraql kemudian merasa, ini sudah takut sekarang ini. Ini sudah merasakan, lihat bagaimana teman dia, zahirnya bukan sahabat, salah satu dari 2 tawanan yang dilemparkan kepada bejana yang panas tersebut. Sekarang antum merasa takut. Faqala ruddu. Hiraql kemudian berkata, "Baik, lepaskan dia." "Maaf Kak, apa yang membuatmu menangis?" kata Hiraql. Qala qultu hiya nafsun wahidatun tulqa sa'ata fatadhhab. Abdullah bin Hudzafah berkata, lihat, ini ada satu jiwa yang dilemparkan kepada bejana ini, sekejap langsung jiwanya hilang, yakni langsung mati syahid. Fakuntu astahi ayyakuna bi'adadi sya'ri anfusun tulqa fin nari fillah. Dan aku menginginkan, aku menginginkan sekali ayyakuna bi'adadi sya'ri anfus, untuk aku memiliki jiwa
sebanyak rambutku, sebanyak helai rambutku, tulqa fin nari fillah, di mana seluruh jiwaku tersebut dilemparkan kepada api di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Ya, jadi Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu bukan menangis bukan karena takut, tapi karena ingin seperti kaum muslimin, salah seorang muslim, tawanan yang dilemparkan oleh Herakl, langsung meninggal dunia, langsung mati syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Hudzafah menginginkan tidak hanya satu jiwa, akan tapi sejumlah ya helai rambutku. Makanya beliau menangis. Kenapa? Karena beliau menyadari kenyataannya bahwa beliau cuma punya satu jiwa. Masya Allah. Faqala lahu taghiyah, maka kemudian orang zalim tersebut berkata, siapa orang zalim di sini? Herakl. Hal laka an tuqabbila ra'si wa ukhalli anka. Herakl kemudian melihat jawaban tersebut tidak habis pikir, yakni tidak habis pikir. Akhirnya dia menyerah. Akhirnya Herakl berkata, daripada malu dibiarkan begitu saja. Karena Herakl, kalau seandainya dia membunuhnya, maka dia merasa sia-sia. Sama saja Anda membuat dia senang. Itu pemikiran Herakl. Yani sudahlah, tidak jadi Anda bunuh, kata Herakl. Karena kalau Anda membunuhnya sekarang, itu yang dia inginkan. Bahkan dia ingin jiwa jumlah helai rambutnya. Maka akhirnya mau dibebaskan oleh Herakl, akan tapi daripada malu, Herakl masih memberikan syarat. Apa syaratnya? Apakah engkau mau untuk mencium kepalaku? Setelah itu kemudian aku lepaskan. Ini masih memberikan syarat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak dilepaskan sia-sia percuma. Itu namanya Herakl kalah telak, betul tidak? Tapi kalau masih ada syarat minimal. Begitu ya. Ini psikologisnya Herakl. Allah alam, bisa jadi itu psikologisnya. Demikian. Maka apakah engkau mau mencium kepalaku sehingga kemudian aku bisa bebaskan engkau? Faqala lahu Abdullah wa an jami'il usara. Abdullah bin Hudzafah berkata, "Taib. Bagaimana kalau aku cium kepalamu tapi bebaskan aku dan seluruh tawanan kaum muslimin?" Ya, ini negosiasinya Abdullah bin Hudzafah. Qala na'am. Dijawab na'am oleh Herakl. Ya, Herakl sudah sangat putus asa. Ya, dia sudah tidak habis pikir bagaimana ada orang seperti ini, bagaimana kita mau memberikan ya ini musibah kepada orang yang justru menginginkan mati syahid seperti ini. Maka kemudian faqabbala ra'sahu, akhirnya dilakukan oleh Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah mencium kepalanya Herakl. Wa qadima bil usara ala Umar, dan membawa pulang seluruh tawanan perang, dibawa untuk menemui Umar di Madinah. Fa akhbarahu habarahu. Kemudian beliau menceritakan kejadian yang baru saja menimpa beliau. Faqala Umar akhirnya berkata, haqqun ala kulli muslimin ayyuqabbila ra'sa ibni Hudzafah. Wajib, yakni ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kepalanya Ibnu Hudzafah. Yani, lihat bagaimana, yani maksudnya setiap dari kaum muslimin itu punya jasa, utang budi gitu maksudnya ya, kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Wa ana abda, dan aku akan memulainya sekarang. Ya, faqabbala ra'sahu. Umar mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Ini bentuk apa? Bentuk ya terima kasih, bentuk syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Abdullah bin Hudzafah yang dengan keberanian beliau, keimanan beliau, dan juga kecerdasan negosiasi beliau. Ini Abdullah bin Hudzafah merasa kalau syaratnya cuma mencium kepala antum, ya. Ini syarat yang mudah, silakan. Ini tidak menciderai tauhid ana, tidak menciderai, yakni ini bukan keharaman, cuma mencium kepala seseorang begitu ya, anggap saja baru ketemu begitu ya. Insyaallah. Ini syarat yang mudah. Sengaja dipermudah oleh Herakl. Kenapa? Dia sudah habis, yani enggak habis pikir, sudah pusing. Ini bagaimana caranya ana harus bermuamalah dengan orang seperti ini? Tidak bisa. Kemudian di riwayat selanjutnya, wa an Hammad bin Salamah an Thabit wa Ali bin Zaid an Anas anna Abu Talha qara'a infiru khifafa wa thiqala. Dari Hammad bin Salamah, dari Thabit bin Ali, dari Thabit dan Ali bin Zaid, dari Anas, bahwa Abu Talha membaca firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafa wa thiqala. Ya, berangkatlah kalian khifafa wa thiqala, baik dalam kondisi ringan ataupun berat. Faqala istanfaranallahu. Kemudian Abu Talha berkata, Allah memerintahkan kita untuk berangkat. Yani berangkat berjihad, jihad syar'i.
Tentunya bukan jihad abal-abal, ini jihad yang dilakukan oleh para sahabat. Wa amarana syuyukhana wa syababana. Dan Allah memerintahkan orang tua dari kita dan para pemuda dari kita. Dari mana? Dari kata-kata, dari firman Allah, khifafa wa thiqala. Dalam kondisi ringan ataupun berat. Ringan bagi para pemuda, berat bagi para orang yang sudah sepuh. Jahizuni, kata Abu Talha. Abu Talha kemudian berkata, siapkanlah untukku bekalku dan senjataku dan peralatan perangku untuk berjihad syar'i. Faqala banuhu, kemudian anak-anak dari Abu Talha berkata kepada beliau, yarhamukallah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Innaka qad ghazawta ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa nahnu nauzu ankal an. Semoga engkau dirahmati oleh Allah wahai ayah kami. Sesungguhnya engkau telah berjihad di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar. Maka izinkanlah kami sekarang yang berjihad mewakilimu sekarang, yakni engkau sudah sepuh, engkau di rumah saja. Giliran kami sekarang, anak-anakmu yang masih muda untuk berangkat berjihad. Kemudian Abu Talha menolak. Akhirnya apa? Akhirnya beliau berangkat berjihad. Faghaza fil bahri, harusnya ada fi-nya. Faghaza fil bahri. Akhirnya beliau berperang di lautan. Famata, dan beliau meninggal dunia, mati syahid di tengah lautan. Falam yajidu lahu jaziratan yadfanunahu fiha. Dan orang-orang yang satu kapal dengan Abu Talha tidak kunjung menemukan yakni daratan untuk memakamkan Abu Talha. Illa ba'da sabati ayyam, kecuali setelah 7 hari. Yani setelah 7 hari baru kemudian bisa menemukan daratan. Falam yataghayyar, dan jasad Abu Talha tidak berubah sama sekali. Tidak membusuk, tidak yakni bau menyengat. Tetap sebagaimana seolah-olah sedang tidur. Tetap segar, seolah-olah sedang tertidur saja. Ini lihat bagaimana jasadnya Abu Talha. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Abu Talha. Walaupun beliau sudah sepuh pada saat itu, akan tapi beliau tetap bersemangat untuk berjuang dan berkorban untuk Islam. Walaupun di sini sudah bukan di zaman Rasulullah SAW, sudah bukan di zaman Abu Bakar, sudah bukan di zaman Umar. Kita harus meneliti Abu Talha itu meninggal dunia di zamannya kapan. Akan tapi kalau zahir di sini zamannya Utsman. Akan tapi tetap kita harus cek ya, Abu Talha meninggalnya di zaman kapan. Kemudian kita lihat di sini bagaimana yakni salah satu tanda, salah satu hal yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Jasad orang mukmin, jasad orang saleh itu tidak berubah. Ya, ini kita lihat di sini riwayat dari generasi terdahulu yang menyebutkan tentang hal ini, itu adalah salah satunya adalah riwayat ini, yaitu jasadnya Abu Talha tidak berubah walaupun sudah 7 hari tidak kunjung dimakamkan. Kemudian di riwayat berikutnya, wa an Khalid bin Abdullah an Muhammad bin Amr an abihi an jaddihi, dari Khalid bin Abdullah dari Muhammad bin Amr dari ayah beliau dari kakek beliau, qala Amr ibn al-As, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, kharaja jaisun minal muslimin ana amiruhum hatta nazalna al-Iskandariyah. Pasukan dari kaum muslimin itu keluar dari Madinah dan aku adalah pemimpin mereka, dan kami pergi menuju Alexandria. Faqala azimun minhum, maka kemudian ada salah seorang petinggi pembesar dari orang-orang Iskandariyah berkata, akhriju ilayya rajulan ukallimuhu wa yukallimuni. Keluarkanlah untukku seseorang yang aku bisa berbicara kepada dia dan dia bisa berbicara kepadaku. Jadi penduduk asli bangsa di Alexandria, kaum di Alexandria, sudah ada kaumnya, itu meminta untuk salah satu perwakilan dari kaum muslimin ini datang pasukan dari Madinah. Bayangkan, untuk apa? Untuk membebaskan Alexandria, membebaskan Alexandria. Maka petingginya berkata, ini petingginya berarti apa? Tidak langsung menyerang begitu ya, akan tapi ingin mengajak berbicara terlebih dahulu. Maka petingginya tersebut berkata, keluarkanlah dari kalian untukku satu orang saja
yang aku bisa berbicara kepada dia dan dia bisa berbicara kepadaku. Fakultu, kemudian Amr bin al-As, kita mengetahui siapa beliau. Beliau adalah beliau. Ya. Beliau adalah beliau. X sama dengan X. Yani tidak bermakna, akan tapi kita memahami dari bahasa Indonesia ini adalah pujian, ya. Beliau adalah beliau. Maka Amr bin al-As radhiyallahu anhu adalah orang yang cerdas, seorang sahabat yang cerdas. Beliau berkata, la yakhruju ilaihi ghairi, tidak ada yang keluar kepadanya kecuali aku. Fa kharastu ma'i turjumani wa ma'ahu turjuman. Dan aku keluar menemui dia, aku bersama translator, penerjemahku, dan dia sudah siap dengan penerjemahnya sendiri. Hatta wudi'a lana mimbaran, sampai diletakkan untuk kami 2 mimbar. Insyaallah ini ya ajang negosiasi yang bakal mungkin menegangkan, ya, 2 petinggi, satu dari kaum muslimin, bahkan salah seorang sahabat senior dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr bin al-As radhiyallahu anhu, diberikan 2 mimbar. Faqala ma antum, kemudian petinggi Al-Iskandariyah tersebut bertanya kepada Amr bin al-As, siapakah kalian? Siapakah engkau? Siapakah kalian? Yani bertanya, yani siapakah antum? Apa ada keperluan apa? Apa motivasinya antum bawa pasukan ke sini? Ya, jadi ditanya, masya Allah. Ya, tidak langsung kemudian menyalakan alarm, langsung serang begitu saja. Akan tapi petingginya ingin berdiskusi terlebih dahulu, ingin bertanya, berbicara terlebih dahulu. Maka ditanya demikian. Wah, ini kesempatan bagi Amr bin al-As, ya, untuk berdakwah, untuk menjelaskan bagaimana atau apa background, mengapa beliau dan kaum muslimin yang lain membawa pasukan dari Madinah menuju Al-Iskandariyah. Al-Iskandariyah sekarang di Mesir. Ya, ini perjalanan yang jauh. Maka Amr bin al-As berkata, "Qultu nahnul Arab." Kami adalah orang-orang Arab. "Wa min ahli syauqi wal qarad." Kami adalah orang-orang yang tinggal bersama duri-duri dan pohon. Yani maksudnya adalah orang-orang yang secara peradaban itu terbelakang. Kami adalah orang Arab yang secara peradaban, antum tahu sendiri bagaimana peradaban orang Arab selama ini, terbelakang kalau dibandingkan orang Romawi. Dan Al-Iskandariyah pada saat itu di bawah Romawi. Jadi antum paham bagaimana perbedaan peradabannya antara Romawi, antara Persia, orang Arab jauh ketinggalan, ya, di zaman itu. Wa nahnu ahlu baitillah, akan tapi kami adalah orang-orang yang tinggal di Baitullah, yakni kami dari Makkah. Kunna atyaqan nasi ardon wa syarruhu aishan. Kami dulu adalah orang-orang yang daerahnya paling sempit dan kualitas hidupnya paling buruk dibandingkan kalian. Kalian makmur sekali, masya Allah, peradaban. Sebagaimana yang sering anda sebutkan mungkin di majelis lain, terutama di majelis fikih, yakni di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman Umar, bukan lagi di zaman Rasulullah SAW, tapi di zaman Umar, ketika para sahabat menaklukkan Romawi, lihat bagaimana para sahabat baru mengetahui, baru menemukan teknologi yang namanya toilet. Ini maksudnya bangunan yang khusus dibuat untuk buang hajat. Kalau di zamannya, kalau di Arab, di tanah Arab, ketika orang-orang mau buang hajat, mereka tidak menuju bangunan tertentu, akan tapi mereka menuju kepada khola. Khola itu maksudnya adalah tanah lapang yang di situ sepi, yang di situ memang dikhususkan untuk buang hajat. Antara mencari khola atau mencari yakni tempat untuk bersembunyi di antara perbukitan. Kalau ada semak, nah itu bagus, akan tapi ini di padang pasir. Ya, bisa jadi untuk bersembunyi tidak terlihat oleh orang, bisa jadi di antara lekukan-lekukan lembah dan perbukitan, begitu ya. Maka kita lihat, ini kata Amr bin al-As, kami adalah orang yang paling sempit daerahnya dan paling buruk kualitas hidupnya. Na'kulul maitah waddam, kami memakan bangkai dan meminum darah. Wa yughiru ba'duna 'ala ba'din, dan sebagian dari kami menyerang sebagian yang lain. Yakni kami dulu saling berpecah belah antara suku dengan suku, antara kabilah dengan kabilah. Walaupun sama-sama orang Arab, akan tapi saling berperang satu sama lain. Bahkan walaupun satu kota. Kita lihat misalkan di Madinah, suku Khazraj dan suku Aus saling berperang itu. Sampai yang mendamaikan mereka, yang membuat mereka tidak lagi berperang satu sama lain adalah karena orang-orang di Madinah
Khosraj dan Aus tersebut masuk Islam, kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah kepada mereka. Baru mereka tidak lagi berperang. Akan tapi sebelumnya ada persaingan yang besar. Padahal itu satu kota. Coba bayangkan, satu kota. Seperti misalkan ini satu Bandung, terjadi ya persaingan dan perang sipil antara daerah tertentu di Bandung dengan ya ini permisalan saja. Semoga Bandung tetap aman ya. Nah, maka kita lihat wa yughiru ba'duna 'ala ba'din kunna bi syarri 'aishin 'asha bihin nas. Kami adalah orang-orang yang kualitas hidupnya itu paling parah yang bisa dirasakan oleh manusia. Yani tidak ada manusia selain kami yang kualitas hidupnya paling parah, paling miskin. Hatta kharaja fina rajulun laisa bi'adzamina yawma idzin syarafan wala aktsarina malan. Sampai keluar dari kami, keluar di tengah-tengah kami ada seseorang yang orang tersebut bukan orang yang paling tinggi kemuliaannya dan bukan paling kaya. Yani karena Nabi Muhammad SAW walaupun beliau nasabnya nasab yang bagus sekali, akan tapi beliau masih muda pada saat beliau mendakwakan Islam. Masih banyak orang yang lebih sepuh daripada beliau, Rasulullah SAW. Ya, dan lebih kaya, lebih senior, lebih mulia secara sosial begitu ya, status sosial, dan lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Qala ana Rasulullah ilaikum. Orang tersebut berkata, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya'muruna ma la na'rif. Dia memerintahkan kami sesuatu yang kami tidak ketahui sebelumnya. Memerintahkan untuk salat, memerintahkan untuk zakat, memerintahkan untuk puasa, ya. Wa yanhana amma kunna alai. Dan beliau melarang kami untuk melakukan apa-apa yang telah kami lakukan selama ini, yakni berbuat kesyirikan. Fasanafna lahu, maka kami sombong, kibir kepada beliau. Wa kadzabnahu, kami mendustakan beliau. Wa radatna alai, kami yakni menolak ya ajaran yang beliau bawa. Hatta kharaja ilahi qaumun min ghairina, sampai akhirnya kaum selain kami itu keluar ya mendukung beliau, yakni orang-orang Madinah. Faqalu nahnu nusaddiquk. Orang-orang tersebut berkata, kami membenarkanmu, kami membenarkan ajaranmu. Wa nuqatilu man qatalak, kami akan memerangi orang-orang yang memerangimu. Fa kharaja ilaihim, akhirnya orang ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat tinggal beliau dari Makkah menuju Madinah, yakni hijrah. Wa kharajna ilai, dan kami orang-orang yang satu kabilah, satu suku dengan beliau, kami juga keluar tapi untuk memerangi beliau. Wa qatalnahu, kami memerangi beliau. Fa dhahara alaina, akan tapi beliau menang terhadap kami. Wa qatala man yalihi minal Arab, dan kemudian beliau memerangi orang-orang Arab yang lain. Fa dhahara alaihim, kemudian beliau juga menang terhadap mereka. Falau ta'lamu ma wara'i minal Arab ma antum fi minal aisy lam yabqa ahadun illa ja'akum. Kemudian Amr bin al-As setelah menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW secara ringkas, sirah Nabi dalam 5 menit atau dalam 7 menit, kultum. Sirah Nabi Muhammad SAW dalam ya satu paragraf yang ringkas seperti ini. Kemudian Amr bin al-As, wallahu a'lam, mungkin niatnya adalah untuk bergurau, yakni untuk menarik hatinya petinggi Al-Iskandariyah ini. Apa? Seandainya orang-orang Arab di belakangku itu mengetahui bagaimana kualitas hidup yang ada di Al-Iskandariyah ini, Masya Allah, orang Arab semuanya bakal pindah ke sini. Yakni memuji bagaimana kualitas hidup di Al-Iskandariyah. Maka kemudian Fadhahika, petinggi Al-Iskandariyah tersebut kemudian tertawa. Yakni sudah dipuji, Masya Allah, antum bercanda aja begitu ya. Kemudian tertawa, ini berarti apa? Tanda bahwa negosiasinya Amr bin al-As berjalan lancar. Orang ini senang, Masya Allah. Yakni orang ini senang. Kemudian orang tersebut berkata, petinggi Al-Iskandariyah tersebut berkata, Inna rasulakum qad sadaq. Sesungguhnya Rasul kalian itu telah benar, telah berkata benar. Ajib, ya, Masya Allah. Ini adalah kabar baik dari petinggi Al-Iskandariyah tersebut. Tapi bagaimana kelanjutan perkataan beliau, kita bahas pekan depan insyaallah taala. Karena sudah azan Isya, ya. Jadi yang penasaran insyaallah pekan depan kita bahas biidznillah taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.